Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video kali ini gue ingin mereaction tentang aturan nantinya ke depannya ojek online ini akan dibatasi jam kerjanya. Jadi gue juga dapat info dari beberapa WA group kemarin itu dapat pemberitahuan bahwa nantinya tanggal 10 ini, teman-teman driver ojek online itu akan melakukan aksi demo di depan Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja gitu loh. Nah, setelah gue baca-baca di grup ini, ada yang bilang itu yang demo pasti orang kantor tuh, nggak mungkin driver. Ada yang bilang, iya kita jangan dibatasi jam kerjanya, kan bebas namanya mitra tuh, mau jam berapapun online itu bebas. Jadi banyak memang pembahasan-pembahasan yang dibahas tentang aturan yang nanti kedepannya akan diterapkan mungkin oleh Kemenaker. Jadi ini memang masih dibahas, tapi gue ingin mereaction di sini kawan-kawan. Nah, kenapa banyak mitra-mitra driver yang bilang yang ikut demo nanti di tanggal 10 itu orang kantor? Karena di situ ada tertulis bahwa pemerintah nanti akan mematikan aplikasi dalam satu minggu itu akan mematikan aplikasi dalam satu hari. Itu yang memang menurut gua pemikiran mitra driver itu orang kantor, karena nggak akan mungkin aplikasinya dimatikan dalam waktu seminggu satu hari. Jangan satu hari, 2 jam setengah hari aja pasti mereka rugi gitu loh. Nah, kemudian ada yang berpikir mitra-mitra driver, iyalah kita harusnya nggak boleh dibatasi jam kerjanya, harusnya bebas mitra itu seperti mau jam berapapun ya hak mereka. Jadi itu yang memang ingin gue bahas kawan-kawan. Nah, adapun memang yang akan nanti diterapkan oleh pemerintah ke depannya, dan ini masih akan digodok, itu ialah Kemenaker akan membatasi jam kerja ojol 12 jam dalam satu hari. Itu yang pertama kawan-kawan. Jadi kita reaksin dulu, Kemenaker akan membatasi jam kerja ojol 12 jam. Kalau menurut gua, sebenarnya ojek online itu nggak usah dibatasi jam kerjanya. Mereka tahu sendiri kok di mana saat mereka berhenti, di mana saat mereka akan online. Jadi nggak mungkin juga ada driver yang memaksakan online kalau memang pendapatan mereka udah maksimal. Itu yang pertama kawan-kawan. Jadi membatasi jam kerja ojek online ini gue sih sebenarnya kurang setuju ya. Kurang setuju dengan aturan yang ini, karena gak usah dibatasin ketika memang pendapatannya sudah cocok untuk dibawa pulang ke rumah. Menurut gue mereka akan berhenti sendiri gitu loh. Kalau misalkan dalam waktu 12 jam itu mereka nggak dapat apa-apa dan pendapatannya nggak maksimal, ya gimana mau balik mereka untuk menafkahi anak istrinya di rumah? Seperti itu menurut gue. Jadi aturan yang pertama ini menurut gue sangat tidak setuju. Kemenaker membatasi jam kerja ojek online itu 12 jam. Kalau Kemenaker ini contoh, gue akan kasih contoh seperti ini. Kalau misalkan gue karyawan dan gue punya gaji tetap, itu nggak ada masalah. Artinya gue ini mitra gitu loh, yang dimana gue kerja gue dapat uang, gue nggak kerja gue nggak dapat uang gitu loh. Tentunya beda kalau gue posisinya karyawan ya. Jadi ini salah satu kritik gue juga untuk pemerintah. Ketika memang 12 jam pendapatan kita memang udah maksimal, tentunya pasti ojek online itu paham kok akan dimatiin aplikasinya Pak. Jadi nggak harus dibatasi seperti ini gitu loh. Karena posisinya kita bukan karyawan Pak, kita mitra Pak. Hak kita untuk online atau tidak gitu loh. Dan ketika kita memang rajin dapat orderan, ya tentunya itu menguntungkan buat kita. Kalau kita online 12 jam saja tapi penghasilannya tidak maksimal, tiba-tiba aplikasinya dimatiin, tentunya itu kita dirugikan Pak gitu loh. Jadi tolong digodok lagi nih, membatasi jam kerja ojol 12 jam, karena posisinya mitra, kita bukan karyawan. Kalau karyawan itu nggak masalah karena dia punya gaji tetap.
Tapi ojek online jangan 12 jam Pak. Di lapangan sana yang online 3 jam sampai lebih 12 jam sampai 24 jam itu pendapatannya nggak nyampe 100.000 Pak. Gitu loh. Jadi menurut gua nggak usah dibatasin pun. Ojek online tahu kok di mana saatnya dia online, di mana saatnya dia mematikan aplikasi atau mungkin untuk istirahat. Itu ya yang pertama. Oke, yang kedua, kita akan reaction di sini kawan-kawan. Kemenaker akan mematikan aplikasi ojol selama 1 hari dalam seminggu. Nah, di poin yang ini, menurut gua aplikator sangat dirugikan sekali. Aplikator sangat dirugikan sekali. Kenapa? Karena ya nggak usah 1 hari kawan. 2 jam, 3 jam, atau setengah hari pun aplikasi sudah sangat dirugikan gitu loh. Yang menurut gua sih ya ini aplikasi nggak akan setuju gitu loh. Aplikasi ojek online ini akan dimatikan 1 hari dalam seminggu gitu loh. Jadi yang berikutnya sebenarnya nggak harus dimatiin juga Pak, karena memang di Jakarta ya, gua tinggal di Jakarta posisi saat ini. Dalam waktu 1 minggu itu, terlepas dari orang yang kerja Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, istilahnya kalau dimatiin hari Minggu, emang orang nggak ada yang kemana-mana Pak. Emang orang nggak ada yang aktivitas di luar sana. Kalau aplikasinya dimatikan, tentunya rakyat di luar sana atau warga atau customer di luar sana mau kemana-mana susah Pak. Gitu loh. Mau kemana-mana susah. Jadi ini sih posisinya kalau aplikasi ojol selama 1 hari dimatiin dalam seminggu harus dimatiin 1 hari. Ini yang dirugikan bukan driver aja, tapi customer juga. Maksud gue yang dirugikan bukan orang kantor Gojek saja, tapi orang di luar sana atau customer bisa gue bilang sangat dirugikan karena dia akan kesulitan untuk mencari motor online atau mobil gitu loh untuk transportasi aktivitasnya dia ya. Jadi ini yang dibilang kontroversi nih antara kantor dan Kemenaker gitu loh, karena aplikasi pasti sangat tidak setuju dengan aturan ini akan mematikan 1 hari aplikasi dalam seminggu. Itu sih gue udah feeling pasti aplikasi nggak akan setuju gitu loh, walaupun apapun yang ditetapkan di kepemerintahan harusnya aplikasi mengikuti gitu loh ya. Oke, yang berikutnya ketiga nih. Setelah 2 jam on beat, aplikasi driver harus dimatikan dalam waktu 30 menit. Nah, pertanyaan gua, setelah 2 jam on beat ini, apakah ketika kita dapat penumpang, dapat orderan dalam waktu 2 jam itu, makanya harus dimatiin, atau 2 jam online aja nanti dimatiin? Kalau 2 jam online saja terus tiba-tiba dimatiin kita nggak dapat orderan, tentunya gue merasa dirugikan sebagai driver. Tapi ketika memang lu dalam waktu 2 jam itu lu terus-terusan dapat orderan, ya menurut gue setuju-setuju aja dimatikan dalam waktu 30 menit. Kenapa? Karena motor juga panas Pak, ya kan? Motor juga panas dan drivernya juga capek. Tapi kalau dalam waktu 2 jam kita nggak dapat orderan, tiba-tiba aplikasinya dimatiin, ya tentunya kita sangat dirugikan. Seperti itu ya. Sebenarnya tujuannya ini bagus, namanya pemerataan order. Artinya driver-driver yang sudah bawa orderan di luar sana harus istirahat, biar driver-driver yang belum dapat orderan itu kebagian. Gue suka sebenarnya aturan seperti ini, artinya pemerataan order. Nah, di poin yang ini kontroversi lagi nih antara yang drivernya gacor sama yang drivernya anyep. Tentunya kalau driver yang gacor sangat dirugikan karena dia harus menunggu 30 menit untuk mendapatkan orderan kembali. Tentunya yang anyep ini akan sangat senang karena yang gacornya sudah berhenti aplikasinya. Tinggal gue yang belum dapat orderan. Tapi ya kembali lagi, bagaimana aturan ini dibuat? Itu yang gue bilang tadi, 2 jam kerja dapat orderan kah atau 2 jam online saja? Jadi harus jelas nih Pak. Itu yang memang ingin gue bahas. Sebenarnya apapun yang diatur oleh pemerintah
mau aplikasi ojek online kayak mau apapun, gue sangat setuju selama itu menguntungkan mitra driver ya. Jadi ini mungkin yang memang akan disahkan ke depannya oleh Kemenaker ya. Dan tentunya gue sebagai mitra driver menyambut baik hal positif ini kalau memang itu buat kebaikan. Tapi kalau aturan seperti ini nantinya merugikan mitra driver, ya tentunya itu sangat merugikan. Dan yang harus Kemenaker tahu, kita mitra Pak, bukan karyawan. Jadi kita bekerja sesuai dengan order yang kita dapat, bukan hanya jam online-nya saja. Online 24 jam pun kalau nggak dapat orderan ya sia-sia Pak. Menurut gue pribadi ya. Jadi kalau lu misalkan hanya online saja tapi pendapatannya tidak maksimal, ya rugi kalau dimatiin. Menurut gue gini deh, sebenarnya driver itu di lapangan paham kok di mana saat dia online, di mana saat dia mematikan aplikasinya. Menurut gue, driver yang online lebih dari 12 jam, kenapa mereka masih online? Karena pendapatannya tidak maksimal, gitu loh. Pendapatannya tidak maksimal. Itu yang ingin gue sampaikan di konten gue ini. Kalau pendapatan mereka maksimal, maksimalnya berapa sih bang? Menurut kalian seperti itu? Ya gue nggak tahu keinginan mereka ingin dapat berapa. Artinya kalau mereka masih mau narik di luar, berarti mereka belum cukup untuk membawa rupiah atau uang ke rumah untuk menafkahi keluarganya di rumah. Itu pandangan gue ya kawan-kawan ya. Jadi di video ini hanya ingin mereaksikan aja. Jadi nggak yang kemana-mana. Setuju aja dengan aturan yang memang menurut gue itu menguntungkan driver. Tapi tentunya tidak merugikan. Dan satu hal, driver ojek online adalah mitra bukan karyawan. Seperti itu ya kawan-kawannya. Itu aja mungkin video gue kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.